Shalom, Tuhan berkati kita semua. Kita boleh berbahagia saudara, kalau malam hari ini kita diizinkan Tuhan untuk merenungkan firman-Nya dan bersekutu kepadanya. Untuk itu mari lebih dulu kita meminta hadirat Tuhan, kita berdoa. Saudara, mari kita memuji dari Kidung Jemaat, memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 338. Marilah, marilah hai saudara, bait yang pertama dan yang keempat. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diikuti kegelapan kemelut. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tuhan Allah mengasihi dunia ini, Yesus Kristus menerangi yang gelap. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Kita berdoa saudara-saudara. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kiranya Engkau hadir dalam rumah tangga kami masing-masing ya Allah, untuk memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Siapkan hati pikiran roh mereka untuk mau dijamah, disentuh, dipenuhi oleh firman Tuhan. Biarlah ibadah pada malam hari ini terjadi dalam kuasa Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita siapkan hati kita dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 291, bait yang pertama dan juga yang keempat. 291. Bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Saudara, kita berdoa. Bapa, tiba saatnya kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan, bimbing kami semua supaya kami mengerti apa yang Kau maksudkan, apa yang Kau inginkan, dan tuntun kami untuk kami mempunyai motivasi yang kuat untuk jadi pelaku firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua kuasa kegelapan yang mengganggu kami tengking kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terpujilah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Saudara, kita buka firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang ke-28
ayat 16 sampai dengan yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Perintah untuk pemberitaan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditentukan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Saudara juga saya pikir sudah mengerti ya, yaitu karena kasih-Nya, karena kasih Allah dan kerinduan Allah agar manusia diselamatkan. Sehingga Yesus datang dari surga ke dunia. Maka Tuhan Yesus harus menebus dosa manusia lewat jalan salib. Ya. Ia harus disalibkan, mati dan dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kesaksian Alkitab. Matius 16 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari para tua-tua, dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan hal itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus secara sempurna tanpa cacat apapun juga. Yesus sudah menebus dosa manusia di Bukit Golgota, disalibkan dan mati, turun ke dalam dunia orang mati, dan pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Dan ini mengejutkan murid-muridnya, karena tidak ada orang yang mati bangkit, saudara-saudara. Yesus itu mati, artinya kuasa maut tidak bisa menyentuh dia. Ya, alam maut tidak berkuasa atas diri Yesus. Yesus bangkit atas otoritas sorgawi. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka saudara-saudara, setiap orang ya yang sudah terima atau percaya pada Yesus, pertama dia akan diselamatkan karena dosanya sudah diampuni. Semua dosa-dosanya sudah dipikul oleh Tuhan Yesus ya. Yohanes 3 ayat yang ke-16, ini ayat favorit kita saudara-saudara. Ya, demikian firman Tuhan. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi orang percaya pada Yesus pertama selamat. Yang kedua, jadi anak Allah dan diberikan kuasa. Jadi anak Allah dan diberikan kuasa. Yohanes 1 ayat 12, demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Namanya itu nama Yesus. Ya. Jadi selamat dan diberi kuasa dan jadi anak Allah, namanya ada di surga. Tetapi saudara-saudara, bukan hal itu saja ya yang harus diterima oleh anak-anak Allah. Tetapi kita juga menerima tugas utusan dari Tuhan. Ya. Yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah. Karena kuasa yang diberikan Tuhan itu untuk memperlengkapi kita memberitakan Injil Kerajaan Allah. Karena firman mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan saudara-saudara, dalam melaksanakan ini saudara-saudara, kita tidak perlu takut. Karena pertama, ya, dalam Matius 28 ini ayat 18 Yesus sudah katakan bahwa kepadaku sudah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Ya, artinya
Tidak ada alasan kita untuk takut, karena kuasa Yesus yang terbesar di seluruh alam semesta ini, di langit dan juga di bumi, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, jadi kita tidak boleh takut dengan bermacam-macam rintangan dan tantangan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, karena kasih dan kuasanya menyertai kita semua. Dan kita harus punya kerinduan supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Karena hal yang paling besar yang Yesus inginkan adalah semua bangsa menjadi muridku. Jiwa-jiwa diselamatkan, itu yang paling penting, saudara. Dan saudara-saudara, sekali lagi, tadi sudah disinggung di atas, bahkan untuk menopang itu Allah memberikan kuasanya di dalam diri kita. Di dalam diri kita ada suatu kuasa, saudara-saudara, ya. Saya akan bacakan 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi roh yang di dalam diri kita lebih besar daripada roh dunia, karena Roh Kudus ada di dalam diri kita, saudara-saudara. Ini jadi itu yang menjadi suatu bekal buat kita memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jadi Allah mengutus kita bukan dengan tangan hampa. Allah mengutus kita dengan kuasa yang dari sorga. Ya. Dan saudara-saudara, di sini Yesus juga ingatkan kepada kita pada Yohanes 15 ayat yang keempat, demikian, tinggallah di dalam aku dan kamu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi Tuhan ingatkan, untuk memberitakan Injil, untuk mengalami kuasa, tinggal di dalam aku. Artinya setiap hari kita hidup dengan Tuhan. Dan oleh karena itu kita bisa melaksanakan apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus. Dan sekali lagi saudara, dalam Matius 10 juga dijelaskan bahwa Allah memperlengkapi kita dengan kuasa untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, untuk menyembuhkan sakit penyakit dan lain-lain. Saya bacakan Matius 10 ayat 1 dan 8. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ayat 8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Dan saudara-saudara, pelayanan dengan kuasa ini penting, saudara. Sehingga banyak orang yang disembuhkan oleh Petrus maupun juga Paulus, dan akhirnya mereka terima Yesus. Banyak orang juga yang diusir setan-setannya dari orang-orang yang terikat, dan akhirnya mereka juga terima Yesus. Ya, Injil pengajaran harus disampaikan, tapi kuasa juga bisa disampaikan, karena semuanya itu dipakai untuk memperlengkapi saksi-saksi Tuhan, duta-duta Tuhan, utusan-utusan Tuhan. Siapakah mereka? Saudara dan saya. Jadi kita harus pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah tanpa keraguan, tanpa ketakutan, dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena itu firman Tuhan mengatakan seperti itu. Pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, Matius 28 ayat 19. Ya. Kenapa saudara? Supaya dunia ini diselamatkan. Karena Yesus datang ke dunia supaya manusia diselamatkan. Kalau kita memberitakan Injil Kerajaan Allah, saudara-saudara, itu artinya pertama kita melaksanakan perintah dan kerinduannya Tuhan. Yang kedua, mengasihi Tuhan. Yang ketiga, menyelamatkan manusia atau menyelamatkan dunia ini. Jadi sangat luar biasa. Untuk itu mari kita minta urapan kuasa Roh Kudus untuk pergi dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, karena dunia perlu diselamatkan. Karena Yesus merindukannya. Laksanakan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, kita responi firman Tuhan dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 425.
Baik, yang pertama. Kumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil, penyembah yang tenggelam. Kirimlah berita Injil, penyembah yang tenggelam. Baik saudara, kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami pergi mencari jiwa-jiwa, supaya kami pergi mencari domba-domba yang tersesat, supaya kami pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah, supaya dunia diselamatkan, supaya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus berbahagia. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Karena kami juga tahu ya Tuhan, banyak orang Kristen sangat pasif dan tidak peduli dengan keselamatan orang lain. Jamah semua anak-anak Tuhan di muka bumi untuk punya kegerakan roh yang di mana mereka rindu untuk memperkenalkan Yesus, karena itu adalah amanat agung dari Tuhan Yesus Raja Gereja untuk dilakukannya. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh majelis dan jemaat GKI Kristus Raja supaya menopang gerakan pekabaran Injil, baik di gereja ini maupun di luar gereja, dan dimanapun kami berada, dan dimanapun pekabar Injil berada, kami boleh menopang baik dalam pikiran, dari dana, dan juga tenaga. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dan Tuhan, kiranya ya Tuhan, dengan penaburan firman ini Tuhan, Engkau memberikan roh pertobatan buat kami semua untuk melihat jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Bukan diam saja, bukan membisu, bukan pasif, bukan masa bodoh, tapi kami punya kerinduan yang kuat mencari jiwa buat Tuhan Yesus. Terima kasih, sehingga Bapa, Yesus dan Roh Kudus dimuliakan. Tuhan berkati Indonesia, supaya Tuhan menjadi lahan bagi pekabaran Injil, supaya Tuhan pulau-pulau di Indonesia semua jiwa-jiwanya menjadi milik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuduskan Indonesia, menangkan Indonesia, menangkan lingkungan kami Tuhan. Dan berkati ya Tuhan yang hari ini melayani, organis, song leader, kameramen, dan semua orang yang terlibat, pendoa-pendoa, Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Berkati Presiden Joko Widodo supaya kuat memimpin Indonesia ini bersama dengan Ma'ruf Amin. Demikian juga dengan para pemimpin-pemimpin masyarakat ya Tuhan, semua Engkau berkati. Keamanan di Indonesia Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Demikian Israel dan negara-negara tetangga Filistin kiranya menjadi rukun Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. COVID-19 untuk segera lenyap dari bumi Indonesia. Setidak-tidaknya ya Allah, Engkau jaga seluruh majelis dan jemaat GKI Kristus Raja untuk tidak tersentuh, terpapar oleh COVID-19. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan berkati perekonomian umat-Mu, perekonomian gereja semua Engkau berkati. Perekonomian Indonesia Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang tidak sempurna, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita akan memberikan korban syukur buat Tuhan, persembahan syukur dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 337. Betapa kita
tanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih kalau anak-anakmu sudah memberikan persembahan syukur untuk kemuliaan Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Dan lebih dari itu Tuhan, jadikan mereka menjadi persembahan yang hidup, di mana mereka berada di situ Injil diberitakan, di mana mereka berada di situ nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Di mana mereka berada, berkat juga tercurah buat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara, kita akhiri ibadah ini dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 424. Yesus menginginkan daku. Bait 1 dan 3. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar menurut Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Baik saudara, kita berdoa dan terima berkat Tuhan. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih atas ibadah yang sederhana dan singkat ini, tapi ya Tuhan, kiranya punya pengaruh yang besar di dalam kehidupan anak-anak Allah, untuk mereka segera bangkit bagi Yesus, pergi dan memberitakan Injil Kerajaan Allah dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini mereka akan pulang Tuhan, akan mengakhiri ibadah ini. Urapi mereka supaya mereka punya motivasi yang kuat dan berkati mereka. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.